wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Koromah, NIM 2019-330173. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Nah, kali ini saya akan membahas perspektif global dari visi ekonomi. Tak baca di HP materinya. Perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut. Tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang, hari ini, dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek, yaitu meliputi yang pertama, menentukan pilihan, kedua, keinginan yang tidak terbatas, ketiga, persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka, keempat, kegunaan alternatif sumber daya, dan kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Dari perspektif kependudukan pada abad 7 Juli 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa penting dengan tercapainya angka 5 miliar jumlah penduduk dunia. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang sama, penduduk dunia bertambah 1 juta tiap 4 atau 5 hari berdasarkan perkiraan lebih lanjut pada tahun 2000. Jumlah penduduk dunia ini akan mencapai 8 miliar. Angka-angka itu menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan penduduk dunia. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Setelah mengetahui bahwa dari sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang dapat terbarukan atau tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan yang tidak dapat terbarukan yaitu migas atau batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah dan tantangan baik ekonomi, sosial, budaya, politik maupun lingkungan, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika, kita bangsa Indonesia wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi,
tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Penyediaan SDM atau sumber daya manusia generasi muda Indonesia menghadapi abad ke-21 dengan arus globalnya. Wajib dirintis sendiri mungkin, sikap mental wira swasta harus menjadi sumber daya manusia yang menantang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.